Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina khususan walidi Jumhair bin Bashiran Haji Mujna binti Umar sun Bapak Syafi'i bin Yan sun Geji Abdul Malik bin Geji Abdul Ghaffar sun Buya Sanja sun Syaraqo khususan Keji Ahmad Syarifuddin bin Keji Abdul Ghani, khususan Ki Haji Mursyahid, khususan Ustaz Naim Ustaz Ahyadi Ma'ruf Ustaz Haji Ani binti Gudik, khususan Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Syekh Salim bin Semir Al-Habil Samir Al-Hadrami, khususan Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Huda yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana tahun baru, maka ada pantun ini. Buka jendela kita berjemur, badan keringetan karena habis minum obat. Alhamdulillah kita masih sehat, panjang umur, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Amin. Selagi masih dikasih umur, kita di tahun 2023 ini jangan sampai waktu terbuang percuma. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu lagi pantun. Naik mobil sedan, mobil Fiat, jalan-jalan pergi ke Pontianak. Kalau badan lagi sehat walafiat, makan apa aja terasa enak, Pak Edi. Amin ya Pak Edi ya.
Ya Bu ya, kalau lagi sakit mah makan apa aja udah pahit rasanya. Maka manfaatkan waktu sehat kita dengan bersyukur kepada Allah, dengan kita ngaji, dengan kita ibadah, dengan silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini pengajian kita membahas tentang fikih, yakni memasuki bab tentang sesuatu yang diharamkan ketika kita berhadas. Pada Pak Edi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat-tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Barang siapa yang rusak wudunya, maka haram baginya 4 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf atau Quran, yang keempat atau membawa mushaf atau membawa Quran. Iya, segitu dulu tadi ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi bayani ma yaharumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbari. Fasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan ketika seseorang sedang berhadas kecil atau pertengahan atau berhadas besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sedang berhadas atau kita tidak dalam kondisi yang suci, tidak dalam keadaan berwudu, maka ada larangan-larangan. Jangan sembarangan. Dikira kita kalau nggak ada wudu, kita bebas melakukan apa saja. Tidak. Tapi orang yang tidak punya wudu atau dia sedang hadas besar maupun hadas kecil, maka dia ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan. Nah, yang pertama, manintaqadha wudu'uhu, siapa orang yang batal wudunya, dia nggak punya wudu atau dia batal wudunya, dia udah wudu tapi dia batal, maaf keluar angin atau menyentuh istrinya, ibu sama suami itu batal wudu, batal wudu, haruma alaihi, maka diharamkan atasnya itu arba'atu asya'a, 4 macam ya, 4 macam. Yang pertama as-sholatu, yaitu sholat, walau nafalan wa sholata janazati, baik itu sholat dalam kondisi yang sunnah, sholat sunnah maupun sholat jenazah. Jadi ketika kita batal wudu, maka kita tidak dibolehkan untuk sholat. Atau kita udah sholat, tapi di tengah sholat keluar angin, kita tahan udah nggak bisa ketahan, maka kita batal sholat kita. Nggak boleh orang yang nggak ada wudu dia sholat, kecuali anak kecil lagi belajar sholat, nggak apa-apa gitu. Nah, baik itu sholat sunnah maupun sholat jenazah, nggak boleh, harus ada wudu. Li khabari sahihaini la yaqbalullahu sholatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ada khobar, ada dalil dari Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, sabda Nabi, la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu idza ahdasa hatta yatawaddoa, apabila dia berhadas sampai dia wudu, nggak boleh gitu ya. Wa fi makna as-sholati wa khutbatul jum'ati wa sajdatu tilawati wa syukri, termasuk juga
khutbah Jumat. Jadi ketika Jumat khutbah, wudunya batal, maka khutbahnya nggak sah. Nah, dia harus ngulang, ngambil wudu dulu, baru kemudian dia melanjutkan kembali, gitu ya. Atau dia sujud tilawah, batal apabila nggak ada wudu. Atau sujud syukur, ya Bu ya, sujud syukur. Nah ini ada banyak, ada hal-hal yang sebenarnya keliru. Ketika ada pemain bola, dia menjebolkan gawang musuh lawan, kemudian dia rame-rame sujud, katanya itu sujud syukur. Itu kurang tepat, sebab sujud syukur itu ada aturannya, nggak sembarangan. Dia harus punya wudu. Lah pemain bola bisa, mungkin ada juga yang ada wudu, ada yang tidak. Yang tidak ada wudunya nggak sah sujud syukurnya. Lagi pula sujud syukur harus dimulai dengan takbir. Itu kan nggak pakai takbir, dia langsung aja dia sujud. Takbir dulu, Allahu Akbar, langsung sujud syukur. Tuh. Begitu juga anak-anak muda nih, sifat atau pada masih muda yang belum dapat jodoh, pamannya ya kan. Kemudian dapat jodoh, nikah. Pas penghulu bilang sah, kata saksi, bagaimana saksi nikahnya? Sah, alhamdulillah. Langsung sujud syukur tuh sunnah, Allahu Akbar, langsung ngadep ke kiblat, sujud syukur, alhamdulillah saya akhirnya laku juga, umpamanya begitu ya. Gitu ya. Ya. Gitu ya. Ini mah bercanda Ibu ya. Nah, sujud syukur itu juga harus ada wudu. Wasaniha yang kedua, at-tawafu, tawaf fardon au naflan kataufil kudumi, yaitu tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah, seperti tawaf kudum, yaitu tawaf kedatangan. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jadi ketika orang berangkat haji, berangkat umroh, mereka itu datang melaksanakan tawaf, namanya tawaf kudum, tawaf baru datang. Nah itu tawaf itu syaratnya harus ada wudu. Kalau nggak ada wudu nggak sah tawafnya. Dalam kitab Bulughul Maram yang malam Sabtu kita baca tuh di rumah saya, itu ada keterangan hadis Aisyah. Ada ketika Aisyah sedang melaksanakan haji, tiba-tiba datang bulan haid Aisyah, maka kata Nabi, silakan engkau melakukan ibadah haji, hal-hal yang berkaitan haji, tapi satu yang jangan, apa itu? Tawaf. Karena tawaf itu harus suci. Wukuf silakan wukuf, tapi kalau tawaf jangan, harus suci. Sa'i silakan, sa'i nggak pakai wudu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tawaf, tawafnya harus ada wudu. Karena antara tawaf dengan sholat itu sama, mirip tawaf sama sholat, cuma bedanya persamaannya sama-sama wudu, tapi perbedaannya kalau tawaf boleh ngomong, ya kan? Kalau tawaf boleh ngomong, tapi kalau sholat tidak boleh ngomong. Itu bedanya. Ngomong, tapi ngomongnya juga yang baik-baik, Ibu ya. Jangan ketika tawaf ngelihat orang Arab badannya keker, masya Allah, gede amat, laki gua mah cengkring banget gitu ya. Ya jangan ya. Ngelilingin Ka'bah 7 kali ya, sambil baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tawaf, kita tawaf. Kalau orang haji, orang umroh, nah itu syaratnya harus ada wudu. Tuh ya. Sedangkan orang yang tidak punya wudu, haram dia melaksanakan tawaf gitu ya. Makanya ibu-ibu yang berangkat umroh haji biasanya itu dia minum pel, ya Bu ya. Pel apa? Menunda haid ya, menunda haid.
Yang ketiga wasalisuha mashul mushaf, yaitu menyentuh mushaf, ya. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anu lidarasatin, yaitu semua yang apa-apa yang ditulis atasnya ayat Al-Qur'an dalam rangka pengajaran, walau amudan atau ada ditulis di tongkat, walau lauhan atau dia di papan tulis, au jildan atau di kulit-kulit onta, au kirtosan atau di kertas-kertas, maka itu semuanya haram dipegang kalau tidak punya wudu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di rumah ada Al-Quran, nah itu nggak boleh dipegang atau dibaca kalau kita tidak punya wudu. Kecuali Al-Quran itu bercampur dengan terjemahan, dengan tafsirnya, ada bahasa Indonesia. Nah, banyakan mana Al-Qurannya sama bahasa Indonesianya? Kalau banyakan bahasa Indonesianya boleh dipegang. Tapi kalau disentuh itu Quran yang utuh, tidak ada terjemahnya, sementara kita nggak punya wudu, maka haram, nggak boleh, ya. Tuh. Karena ada hadis, ada ayat, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci, begitu, ya Pak ya. Jadi kalau mau baca Quran wudu dulu. Nah, termasuk yang ditulis di tongkat atau ditulis di kertas. Kita punya buku di rumah atasnya tulis Bismillah, itu nggak boleh kita pegang, kita baca kalau kita nggak ada wudu. Atau di undangan, Bu. Nah ini kadang-kadang nih orang kadang-kadang salah paham nih. Jadi bikin undangan sunatan anak atau ngawinin anak, PRT, itu suka ditulis tuh Bismillah, pakai bahasa Arab, bukan Latin ya, yang bahasa Arab. Atau ayat tentang nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu ditulis pakai bahasa Arab. Sementara yang ngasihin undangan nggak ada wudu, yang nerima juga nggak ada wudu, haram. Kayaknya kalau bikin undangan nggak usah pakai ayat, kalau mau ditulis saja pakai bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, atau terjemahnya aja, gitu. Yang lebih parah kadang-kadang, mohon maaf nih, ya kan, fotonya di undangan, foto lagi berduaan, ada yang lagi di pinggir kali, foto ya kan sambil megang megang payung ya Bang Ajat ya. Padahal mah nggak hujan itu berdua, belum nikah aja udah blow on, apalagi nikah, ya kan. Kadang-kadang galon dipegang, ya kan. Nah itu mohon maaf, belum nikah, jangan foto berdua. Kadang-kadang tiduran di pangkuan, jangan, ya nggak usah pakai foto, nggak apa-apa, begitu. Yang penting makan undangannya aja, gitu. Ya, besok-besok nih anak kita kalau mau nikah nggak usah pakai prewedding apa itu namanya apa aja itu ya. Iya, foto-foto. Iya, foto-foto di mana-mana, di rawa-rawa, di kali, di mana aja ya. Coba tuh di sono di sampahan coba foto. Ya, jadi menyentuh mushaf. Nah, menyentuh mushaf haram kalau tidak ada wudu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, Tibyan dalam kitab At-Tibyan, sawaun masunab sil mushafil maktubi, sama aja menyentuh fisiknya mushaf, jadi mushaf kita sentuh, atau pinggirannya atau kulitnya, nggak boleh, sama aja, haram. Wa yahrumu masul horitoh, yaitu menyentuh kantongnya atau sampulnya atau petiknya. Jadi di dalam tentengan
atau sampulnya aja ya nggak boleh. Kalau itu Quran, sampul Quran nggak boleh disentuh. Nah, bagaimana kalau itu Quran dibawa di jingjing, di tas? Nah, kalau niatnya bawa Quran, maka nggak boleh. Tapi kalau itu Quran ditaruh di tempat belanjaan atau apa, sekalian dibawa nggak apa-apa. Karena niatnya bukan cuma bawa Quran, bawa jingjingan, itu nggak apa-apa. Kalau itu Al-Quran ada di tas, nah jadi buku apa, kita nggak ada wudhu, nggak apa-apa. Tapi kalau Quran tok aja, itu nggak boleh, gitu, ya. Nah, ini jadi menyentuh Al-Quran. Lalu bagaimana kalau di HP? Nah, di HP kan ada aplikasi tuh, aplikasi Al-Quran. Nah, itu kalau itu dibuka, maka haram. Kita masuk ke WC, nah, HP-nya lagi dibuka, aplikasi Qurannya haram. Tapi kata ulama kalau itu ditutup, aplikasi itu nggak dibuka, nggak apa-apa. Karena kan itu nggak dibuka. Tapi kalau itu dibuka nggak boleh, gitu. Jadi kalau mau baca Quran di HP, ingat udah wudu belum? Nah, udah wudu belum? Wudu dulu, gitu ya. Makanya itulah pentingnya orang menjaga wudu. Yang ke warabi'uha, yang keempat, yaitu hamluhu, membawanya, gitu ya. Ala bi mata'in payahillu hamluhu ma'ahu, illa bi mata'in, kecuali ada dalam dagangan dia membawa, maka halal, boleh membawa bersamanya, karena tabaan lahu, mengikutinya. Jadi kalau itu dibawa di barang dagangan, dibawa tas, itu boleh, karena itu Quran mengikutinya, bukan bawa semata-mata bawa Quran, tapi Quran itu mengikuti barang-barang yang ada di situ, itu boleh, gitu ya. Nah, itu yang diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu. Jadi 4 hal ya Bu ya. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, gitu ya. Itu tapi itu dosanya dosa tidak besar, dosa kecil. Tidak sampai menimbulkan dosa yang sangat besar, tidak, tapi itu dosa kecil. Nah, sekarang tentang haram orang yang dalam kondisi junub. Nah, ini lebih besar nih. Kalau tadi mah nggak ada wudu, hadas kecil, ini hadas besar. Nah, bagaimana nih hadas besar nih, larangan-larangannya? Silakan Pedi. Wa yahrumu ala junubi sittatu asya'a, as-salatu wat tawafu wa basul mushafi wa hamluhu wal lubthu wal lubthu wa tawafu, enggak, wa masyul mushafi sudah, wa masyul mushafi wa hamluhu wal lubthu. Oh, coba di situ. Masjidi. Iya, wal lubsu, ya, berdiam. Wal lubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'an. Iya. Orang yang junub diharamkan melakukan 6 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Ya, ini orang yang hadas besar. Hadas besar, junub, baik dia setelah hubungan dengan istrinya, atau dia bermimpi keluar air mani sementara dia belum mandi, belum bersuci, maka ada 6 larangan. Kalau orang nggak punya wudu, 4 larangan. Tapi kalau orang junub hadas besar 6, jadi ada tambahan 2. Yang pertama ahadu as-sholatu, ya, yaitu sholat, sama nih dengan orang yang nggak punya wudu. Hadis Nabi, la yaqbalullahu sholata, tidak, Allah tidak menerima sholat bi ghairi tahurin, orang yang tidak bersuci. Jadi mandi dulu,
mandi hadas besar dulu, wudu, kemudian baru sholat. Itu yang pertama sholat. Yang kedua wasaniha at-toab, sama nih, yaitu toab. Toab tidak boleh kecuali toab bagi orang yang hadas besar. Yang ketiga mashul mushaf, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Quran itu disebut dengan mushaf. Yang keempat membawa Al-Quran dalam kondisi junub, tidak boleh. Nah, ini ada tambahan baru, yaitu yang kelima, al-lubsu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Nah, berarti ibu-ibu kalau kondisi lagi haid, lagi hadas besar, nggak boleh berdiam di masjid atau di perkarangan masih wilayah masjid. Pamannya ibu-ibu ngaji nih, tapi dalam keadaan haid, nggak boleh, kecuali di luar masjid. Iya, sama masjid atau musola, nggak boleh bu ya. Jadi kalau lagi haid nggak boleh, ada diam. Bagaimana Pak Ustadz kalau lewat doang, pokoknya ngambil besek doang saya mah, iya boleh. Iya, dia ada di luar nih, ya pas bagian besek dia masuk ke dalam, haram nggak tuh? Kalau dia nggak berdiam nggak apa-apa, dia kan mau ngambil besek doang. Biasanya kan ibu-ibu ya bu ya, iya. Ini mah umpama ya, ibu-ibu di sono di Jonggol kata Pak Sugi. Jadi kalau sekedar lewat nggak apa-apa. Nah, kemudian wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran, haram hukumnya. Orang yang sedang hadas. Boleh nggak dia zikir? Kalau zikir boleh, tapi dia itu nggak niat baca Quran. Jadi kalau sekedar zikir nggak apa-apa. Sholat nggak boleh, gitu ya. Hubungan dengan suami nggak boleh, haram, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang diharamkan ketika hadas besar, gitu ya. Hadas besar. Saya rasa segini dulu ya Bu ya, Pak. Silakan yang ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai sholat, Pak. Apakah benar, Pak, sebandel-bandelnya manusia, sejahat-jahatnya manusia masih ingat sholat? Itu luar biasa, Pak. Karena di dalam sholat itu ada syahadat, ada zakat, ada puasa. Dan terakhir haji, Pak. Apakah benar, Pak? Kedua, maksudnya yang benar apanya nih, Pak? Ini, Pak. Jadi di dalam sholat itu ada syahadat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji. Ya. Yang kedua? Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana makmum terlambat datang, sedangkan imam sudah ruku, apakah ia mendapatkan 1 rakaat? Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Yang pertama tentang sholat. Sholat itu berbeda dengan zakat. Sholat itu amaliyah badan. Sedangkan zakat itu amaliyah harta. Perbuatan yang berkaitan dengan harta. Kalau sholat badan kita itu gabungan antara amaliyah badan, harta, dan niat, gitu ya. Jadi orang Islam itu kalau dia memang benar-benar menjadi muslim, dia harus mendirikan sholat. Sholatlah yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam, ya. Nah, jadi rukun Islam itu salah satunya adalah sholat. Orang yang nggak sholat sama dengan dia itu melakukan dosa-dosa besar. Makanya tahun 2023 ini kita muhasabah. Jangan sampai ada sholat yang kita tinggal. Ya Bu ya, tahun 2002 kita koreksi. 2023 ini kita harus punya komitmen. Ya Allah,
mudah-mudahan harus kita jaga sholat kita, karena inilah yang paling penting di dalam hidup, Pak. Pertama kali nanti kita meninggal, yang dihisap duluan adalah sholat, ya Pak ya. Sementara itu, yang kedua bagaimana ada makmum ketinggalan sholatnya. Siapa nih Pak Edi yang ketinggalan mulu? Ada nggak ada ya? Ya, ketinggalan. Ya Pak Trisna ya. Iya. Siapa lagi? Enggak apa-apa, masih mending sholat ya daripada enggak sholat. Ya, sholat ketinggalan. Kalau bisa mah sholat jangan ketinggalan. Lebih baik nunggu sholat. Gitu. Jadi dia sholat ketinggalan. Pas dia masuk ke musola, imamnya udah ruku. Nah, udah ruku. Dia buru-buru ikut, dia takbir, Allahu Akbar, dia langsung ikut ruku. Dapat tuh dia ruku, kemudian dia i'tidal, berarti dia udah dapat satu rakaat. Jadi dia nggak usah nambah lagi. Kalau imamnya lagi ruku, udah dapat satu rakaat. Tapi ketika datang, imam lagi ruku, dia ikut ruku. Pas dia turun, imam naik. Ya, dia mau turun, imam udah naik. Jadi dia nggak mendapatkan tumakninah ruku. Artinya nggak dapat diamnya ruku. Tumakninah ruku dia nggak dapat. Orang imam buru-buru. Saya pernah tuh sholat, imamnya gigi 4, cepet banget imamnya. Tahu mau kondangan apa mau kemana itu? Aki-aki, saya ngikutin dia. Saya baru datang, saya ruku, dia buru-buru langsung bet. Ya, ketinggalan saya satu rakaat. Saya naik lagi satu. Iya, kan dia nggak pakai rem. Nah, kalau masih dapat tumakninanya ruku, berarti masih dapat satu rakaat. Fatihah kita gimana Pak Ustadz? Kan kita nggak baca Fatihah. Kan ada hadis, al-imamu dominun, kata Nabi, imam itu menanggung Fatihahnya makmum. Enak tuh jadi makmum, kita nggak, ya kan? Tapi kalau jadi imam nanggung jamaah, tuh enakan jadi makmum. Datang belakangan aja boleh, tapi kalau imam datang belakangan nggak boleh. Tuh, ya kan? Ya, gitu ya. Ada satu lagi, nggak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kecil amat Pak Sugi. Apa artinya firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa mutahharun? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak Sugi tadi kan udah dibaca ya ayatnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang punya wudu. Nggak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali kita punya wudu. La yamassuhu, domirhunya larinya ke Al-Qur'an. Tidak boleh menyentuhnya. Siapa? Al-Qur'an. Illal, kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci artinya dia berwudu. Tapi ada juga yang mengartikan, ada juga satu pendapat mengartikan tidak boleh menyentuhnya Al-Quran di sono tuh, di Lauhil Mahfuz, kecuali malaikat-malaikat yang suci gitu. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi pendapat itu memang kurang tepat ya. Karena kalau tidak boleh menyentuhnya di sono, di Lauhil Mahfuz, berarti bagaimana nyentuhnya ya kan? Sementara ayat selanjutnya tanzilu mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Al-Qur'an yang udah diturunkan, bukan yang di Lauhil Mahfuz. Yang kedua juga itu bertentangan dengan keyakinan bahwasanya kalau kita menganggap tidak boleh menyentuhnya kecuali para malaikat yang suci, berarti kita punya keyakinan malaikat ada yang najis, malaikat ada yang nggak suci. Nah, itu bertentangan dengan akidah kita gitu. Jadi la yamassu ilal mutahharun artinya tidak boleh menyentuhnya Al-Qur'an yang di dunia nih, mushaf, illal mutahharun, orang-orang kecuali orang-orang yang
bersuci. Jadi begitu ya Pak Sugi ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jumi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamil bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'ah, Rabbana zidna ilman nafi'ah wa fahman sa'iba wa lisanan dzakira qalban syakira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.